Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinar Azri Intantri, NIM 2003-2161-4803 dari Offering C7, Prodi S1 Pendidikan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Malang. Hari ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang korupsi dan upaya pemberantasannya dalam pandangan Islam. Baik, kita akan bahas tentang pengertian korupsi. Korupsi memiliki arti perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan lain sebagainya. Kemudian istilah tersebut dikaitkan dengan perilaku jahat, buruk, dan curang dalam hal keuangan, di mana individu berbuat curang ketika mengelola uang milik bersama. Nah, untuk bentuk-bentuk dari korupsi sendiri itu ada 5. Yang pertama ada hulul atau penggelapan, yang kedua ada riswah atau suap, yang ketiga ada hidiyah atau gratifikasi, yang keempat ada sarikah, dan yang kelima ada khianah atau kecurangan. Nah, gulul atau penggelapan itu sendiri itu merupakan mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya. Jadi dia mengambil sesuatu milik orang lain, kemudian sesuatu milik orang lain itu dimasukkan ke dalam miliknya, sehingga dia mengambil tanpa seizin orang tersebut. Nah, kalau untuk riswah atau suap itu merupakan sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang mempunyai kekuasaan atau jabatan agar ia memberikan kepada si pemberi sesuatu itu yang bukan haknya. Jadi suap ini sering dikaitkan dengan orang-orang yang memiliki jabatan tinggi, sehingga banyak orang-orang kaya yang tidak memiliki jabatan tapi mereka mampu membayar seseorang yang memiliki jabatan ini untuk memberikan sesuatu yang bukan haknya gitu. Dan yang kelima ada hidiyah atau gratifikasi, itu merupakan pemberian sesuatu kepada orang lain atas dasar kerelaan dan tanpa mengharap sesuatu apapun selain ridho dari Allah. Dan yang keempat ada sarikah, itu mencuri. Jadi nama lain dari sarikah itu adalah mencuri, merampok, terus merampas, mencopet, dan memalak. Jadi dia mengambil hak orang lain dengan cara memaksa. Nah, mengambil hak orang lain saja kita sudah salah, apalagi ditambah dengan dilakukan dengan paksaan, pasti salahnya 2 kali lipat ya. Dan yang kelima ada khianah atau kecurangan, adalah perbuatan tidak jujur, melanggar janji, melanggar sumpah, dan melanggar kesepakatan. Ini merupakan salah satu ciri dari orang munafik ya. Ketika dia berjanji dia mengingkari. Jadi ya ini khianat ini, ketika dia melakukan suatu kesepakatan dia berkhianat. Dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal. Nah, seperti itu juga termasuk bentuk-bentuk dari korupsi. Nah, berikutnya adalah hukum korupsi. Korupsi dengan modus mencuri atau menggelapkan dana negara, maka baginya berlaku hukum potong tangan jika barang atau uang yang digelapkan sudah mencapai 1 nisab pencurian. 1 nisab itu senilai dengan 94 gram emas. Jadi sebenarnya hukuman seperti ini saya anggap hukuman yang paling tepat karena dia bisa menimbulkan efek jera. Cuma untuk saat ini, untuk para pelaku korupsi, ketika mereka melakukan korupsi, mereka hanya disuruh membayar denda dan dimasukkan ke penjara. Nah, sedangkan ketika mereka di dalam penjara, mereka mendapatkan fasilitas yang sama seperti di rumah. Jadi tidak ada bedanya di rumah dan di penjara. Nah, dengan adanya hal seperti itu tidak akan menimbulkan efek jera. Sehingga ketika mereka keluar dari penjara, mereka akan mengulangi hal yang sama atau kesalahan yang sama. Sehingga menurut saya harusnya para pelaku korupsi memang tangannya harus dipotong. Dengan mereka tidak mempunyai tangan, maka mereka tidak akan bisa melakukan perilaku korupsi lagi. Nah, setelah hukum korupsi, kita akan membicarakan tentang motif-motif korupsi. Motif korupsi ada 2, ada motif internal dan motif eksternal. Motif internal itu merupakan faktor yang menyebabkan seseorang itu melakukan kegiatan korupsi yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Yang pertama adalah sikap terlalu mencintai harta.
Yang kedua, sikap tamak dan serakah. Yang ketiga, sikap konsumtif dan hedonis. Yang keempat, pemahaman agama yang dangkal. Dan yang kelima, hilangnya nilai kejujuran. Dari kelima hal tersebut sebenarnya dapat kita simpulkan bahwa seseorang yang terlalu mencintai harta itu sebenarnya tidak bagus. Karena kita tahu ya, di dunia hanya sementara, dunia hanya bersifat fana. Memang benar, uang adalah kebutuhan dan kita harus mencari uang. Cuma alangkah lebih baiknya apabila kita tidak terlalu mencintai uang. Dan yang terakhir, hilangnya sikap kejujuran atau nilai kejujuran. Di era sekarang ini memang sangat benar bahwa nilai kejujuran sudah luntur di semua kalangan, baik muda, tua, maupun anak-anak. Berikutnya adalah motif eksternal. Motif eksternal adalah faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu melakukan korupsi yang berasal dari luar, dari lingkungan luar, bukan dari dalam. Nah, motifnya adalah yang pertama, adanya kesempatan dan sistem yang rapuh. Yang kedua, faktor budaya. Yang ketiga, faktor kebiasaan dan kebersamaan. Dan yang keempat, penegakan hukum yang lemah. Benar sekali, adanya kesempatan dan sistem yang rapuh ini adalah kurangnya keketatan, kurangnya pengecekan, atau dalam suatu pemerintahan mungkin adanya orang dalam yang melakukan sistem korupsi kan sering banget tidak ketahuan. Nah, hal-hal yang seperti itu yang salah ya. Jadi sistemnya sudah mulai rapuh. Dan yang paling benar lagi adalah penegakan hukum yang lemah. Sesuai yang saya jelaskan tadi bahwa para koruptor itu dimasukkan ke dalam penjara, tapi mereka mendapatkan fasilitas yang sangat memadai dan sangat layak. Nah, hal seperti itu yang menyebabkan para koruptor ini tidak jera melakukan korupsi. Bahkan penegak hukum pun bisa dibayar oleh para koruptornya. Berikutnya adalah bahaya korupsi. Bahaya korupsi itu sangat berbahaya sekali bagi semua kalangan. Kalau di individu dia bahayanya adalah dia masuk neraka, memakan uang haram, amal dan doanya sudah pasti ditolak. Dan yang kedua, untuk generasi muda, pasti generasi muda itu akan rusak karena lunturnya sikap jujur dan tidak bertanggung jawab. Yang ketiga adalah bermasyarakat. Di masyarakat ini akan menimbulkan iklim ketamakan, egois dan memandang rendah orang lain. Sistem politik, di dalam sistem politik ini akan menghasilkan pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang tidak sah di hadapan masyarakat. Hal ini menyebabkan masyarakat ini tidak percaya kepada para penguasa atau para pemimpin. Nah, kalau masyarakatnya sendiri tidak percaya dengan pemimpinnya, bagaimana suatu negara bisa berjalan dengan baik? Dan yang berikutnya adalah sistem birokrasi, administrasi. Nah, di bagian ini salah satu bahayanya adalah mengecewakan publik karena kualitas layanan jelek. Mereka yang kaya akan mendapatkan layanan baik, sedangkan mereka yang miskin bagaimana? Karena mereka yang kaya mampu menyuap orang-orang ini supaya bisa memberikan fasilitas yang memadai. Lalu, bagaimana dengan mereka yang miskin? Oke. Berikutnya, yang terakhir adalah di sistem perekonomian. Kalau di sistem perekonomian ini banyaknya para investor yang tidak percaya untuk menanamkan modal di Indonesia atau di negaranya. Karena negara yang korup itu kan pasti terlihat. Nah, kok pasti investor akan mikir 2 kali untuk menanamkan modal di Indonesia. Oke, yang berikutnya adalah tentang cara pemberantasan korupsi. Upaya menumbuh kembangkan budaya anti korupsi itu yang pertama adalah memegang teguh amanah. Dengan sikap amanah dari dalam diri sendiri, maka korupsi itu akan dapat diberantas sejak dini. Dan yang kedua, budaya anti mencontek, plagiasi, dan titip absen. Dengan kita tidak mencontek, kita tidak memplagiasi mirip orang lain, dan kita selalu absen, tidak titip, maka itu merupakan langkah kecil yang bisa kita lakukan supaya korupsi itu tidak membudidaya di kalangan remaja dan di semua kalangan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.